Lapor. Upacara Hari Santri tahun 2016 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat peserta upacara Hari Santri sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita karunia iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani serta keselamatan, sehingga dapat dipertemukan hari ini dalam keberkahan dan kebersahajaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati sebuah peristiwa yang sangat penting dalam rangka mengenang jasa para ulama dan kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari rongrongan penjajah. Penghormatan dan pengakuan negara atas jasa serta peran para ulama dan kaum santri ini termaktub dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Sejarah mencatat bahwa para ulama dan santri telah mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Para santri dengan caranya masing-masing bergabung dengan seluruh elemen bangsa melawan penjajah, menyusun kekuatan di daerah-daerah terpencil, mengatur strategi, mengajarkan tentang arti kemerdekaan, kedaulatan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Sejarah juga mencatat bahwa meletusnya pertempuran tanggal 26 Oktober hingga 9 November 1945 di Surabaya antara rakyat sipil dengan tentara sekutu Nika, pemicu utamanya adalah fatwa resolusi jihad NU yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama
yakni Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Resolusi Jihad NU adalah perintah lurus dari para alim ulama kepada umat Islam di sekitar Pulau Jawa yang masuk pada radius Masafatul Qasri dengan hukum wajib membela tanah air dan dikeluarkan fatwa untuk melawan tentara sekutu NECA. Fakta sejarah membuktikan perlawanan terhadap NIKA yang berjuang pada pertempuran sengit inilah yang kemudian kita kenal dengan peristiwa 10 November. Kaum santri berhasil merobek bendera merah putih biru yang diganti dengan bendera merah putih di atas Hotel Oranye Surabaya. Kaum santri berhasil merebut kembali dengan mengalahkan pasukan NIKA yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanpa resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, tentu tidak pernah ada peristiwa 10 November. Tanpa resolusi Jihad NU, kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tanggal 17 Agustus 1945 tentu akan tercabik-cabik kembali oleh upaya pengambil alihan kedaulatan yang dimotori oleh tentara NIKA. Itulah wujud ajaran dari Mbah Hasyim Asy'ari yang meletakkan kedudukan kewajiban bela negara adalah sama pentingnya dengan kewajiban membela agama. Mbah Hasyim Asy'ari berseru, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Marilah kita jadikan momentum Hari Santri 22 Oktober ini sebagai hari bela negara untuk setia mengawal dan mempertahankan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini adalah saat terbaik bagi kita untuk dapat memaknai Hari Santri sesuai dengan perkembangan dan dinamika zaman yang berkembang. Tantangan yang kita hadapi hari ini meskipun berbeda akan tetapi semangat dan integrasi berbangsa dan bernegara tidak boleh terputus. Para hadirin hadirat sekalian, maka memperingati Hari Santri Nasional sekaligus memperingati Hari Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, tugas kita hari ini adalah satu, jihad untuk melawan segala bentuk anarkisme, radikalisme, dan terorisme yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Dua, jihad memerangi kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan kita. Tiga, jihad melawan bandar narkoba dan bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih dari peredaran narkoba. Dalam momentum Hari Santri kali ini yang paling utama dan penting untuk dicatat adalah keteladanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah sosok kiai yang sepanjang hayatnya masih merasa tetap menjadi santri. Sikap kesantriannya inilah yang melahirkan sikap tawadhu dan juga rendah hati di hadapan siapa saja. Republik ini harus bersyukur, alhamdulillah, memiliki seorang ulama yang bukan saja jernih melihat, namun juga cerdas bertindak dan teguh dalam memegang prinsip. Ulama bernama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu tidak lahir kemudian menjadi tokoh begitu saja. Dia sebagaimana lazimnya manusia lainnya digembleng melalui pendidikan agama yang penuh sikap kedisiplinan dan ketaatan.
Hari Santri 22 Oktober adalah hari santri milik semua golongan. Maka dengan momentum peringatan Hari Santri 22 Oktober ini, marilah kita jadikan sebagai tonggak bagi kita semua bersatu padu menyongsong kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat. Selamat Hari Santri, syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Sebelum saya menyelesaikan tugas saya membacakan amanat pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada komandan upacara, peleton dan semua pasukan, dan juga mohon kesediaan kepada semua para undangan untuk mengikuti yel-yel yang seakan saya kumandangkan. Yel-yel ini saya kutip dari pidato tokoh kita, idola kita, pahlawan kita. Bahkan boleh saya katakan beliau adalah salah satu pahlawan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Bung Tomo. Setelah Bung Tomo silaturahim kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, mendengarkan nasihat dan tausiah dari beliau, maka beliau kemudian berpidato yang disiarkan melalui radio. Tidak bisa dipungkiri, pidato Bung Tomo ini memegang peranan yang sangat penting. Dari pidato Bung Tomo inilah kemudian bagaikan gelombang dahsyat para gerilyawan dan pejuang dari berbagai daerah, termasuk masyarakat pesantren, komunitas santri, berduyun-duyun datang ke garis depan Surabaya untuk menghadapi penjajah. Ini bukan katanya, bahkan di pesantren saya, Zainul Hasan Genggong, ayah saya diperintah oleh kakek saya, Kiai Muhammad Hasan, pada saat itu sudah berusia 105 tahun, untuk menjadi komandan pasukan gerilyawan yang diberi nama Ansarudinillah, kemudian berangkat ke Tulangan Sidoarjo bergabung dengan pasukan Sabilillah. Di mana pidato Bung Tomo ini kita ketahui bersama terlebih dahulu didahului dengan beredarnya fatwa resolusi jihad dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari melalui kurir-kurir santrinya ke semua masyarakat, khususnya pondok-pondok pesantren. Di antara fatwa beliau adalah ucapan yang kita kenal semua, yaitu iskariman au mut syahidan. Hiduplah dalam keadaan mulia, merdeka atau mati syahid. Mudah-mudahan pekikan kalimat takbir yang kita kumandangkan hari ini melalui tempat ini, melalui upacara Hari Santri ini, sekaligus menjadi doa kita agar supaya kita komunitas santri dan pesantren, khususnya bangsa Indonesia pada umumnya, makin kuat nasionalismenya, makin tebal kecintaannya kepada Bumi Pertiwi Indonesia. Mudah-mudahan dengan pekikan kalimat takbir yang mudah-mudahan ini terkumandang ke seluruh penjuru bumi Indonesia melalui teman-teman media, menjadi kesiapan dan menghidupkan api semangat bangsa Indonesia untuk menghadapi serangan-serangan globalisasi, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, bangsa yang dihormati oleh semua bangsa di dunia ini. Kita mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Ke dusun Sumber menanam turi, tumbuh menawan dan menyegarkan. 22 Oktober adalah Hari Santri, hari kebanggaan dan keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu
bertemakan apa? Temanya hari ini adalah menguatkan bakti santri untuk negeri. Menguatkan bakti santri Untuk negeri. Nah, program-programnya itu seperti apa? Program kegiatan yang kita laksanakan itu mulai tanggal 9 Oktober 2016, yakni kerja bakti bareng yang kita laksanakan di kantor pertama NU Kota Surabaya, kantor pertama NU Indonesia. Jadi HBNU, Hobstur of Nahdlatul Ulama'i, tulisannya. Iya. Jadi ini adalah kantor pusat yang pertama kali untuk NU, kantor pengurus besar. Jadi itu yang pertama pada tanggal 9, selanjutnya itu adalah kirab santri yang kemarin kita laksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 yang itu dilaksanakan di Jalan Bubutan. Yang pada waktu itu penampilan seni mulai dari drum band, terus sholawat, setelah itu terbangan, setelah itu penampilan dari pagar Nusa, yang mana pada waktu itu dilaksanakan di jalan dengan kurang lebih 1.000 peserta. Nah, acara yang selanjutnya adalah yang ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa, yakni adalah kegiatan pembacaan sholawat nariyah sebanyak 1 miliar. Nah, untuk Kota Surabaya tadi malam pada tanggal 21 pukul 19 kita mulai serentak, mulai dari tingkat ranting dan MWC se-Kota Surabaya. Dan tadi malam itu kita juga melaksanakan di kantor NU yang mana pada waktu itu membaca kurang lebih 3 paket. Satu paketnya itu berisi 4.444 sholawat nariyah, dan juga membaca hasbunallah wa ni'mal wakil kurang lebih 19.000. Nah, pagi ini adalah upacara yang mana upacara ini adalah memang instruksi PBNU adalah kegiatannya apel, tapi untuk Kota Surabaya kita melaksanakannya bentuknya upacara Hari Santri. Nanti siang akan ada kegiatan yang namanya kegiatan bedah buku, di mana adalah buku yang akan kita bahas adalah peranan kiai dan santri dalam perang kemerdekaan, pukul 12.00 sampai pukul 15.00 di Punusa Kampus 10. Nah, resepsi nanti malam pukul 19 ada di Masjid Al-Akbar, yang mana resepsi itu dilaksanakan insya Allah seluruh Jawa Timur dipusatkan di situ. Kalau upacara ini diikuti berapa peserta? Kurang lebih 4.444 peserta. 4.400. Dari mana saja? Ma'arif, yang mana Ma'arif ini se-Kota Surabaya kurang lebih 1.500-an siswa. Selanjutnya dari Takmiriyah yang itu Ma'arif 500 sekian. Selanjutnya dari PMII kurang lebih 100 siswa. Unusa 275 siswa. SMP SMK Al-Amin kurang lebih 300 siswa. IPP NU kurang lebih 100 peserta. Dari IPNU 100 peserta. Fatayat 100 peserta, Muslimat 100 peserta. Selanjutnya dari teman-teman Pagar Nusa kurang lebih 500 peserta. Dari Banser kurang lebih 200 peserta. Unsur NU yang tadi juga ada itu kurang lebih 300 peserta. Ya, kegiatan ini tuh dilaksanakan setiap tahun atau sejak dengan adanya Kepres Pak Presiden Jokowi sudah 2 tahun ini kita laksanakan, dan ini insya Allah akan kita laksanakan tiap tahun, dan ini menjadi bagian penting bagi kegiatan dari seluruh komponen santri. Ya, jadi Hari Santri ini tidak sekedar pengakuan dari negara terhadap peran santri dalam mempertahankan kemerdekaan, ya, tetapi lebih dari itu maknanya adalah memperteguh
teguh komitmen kaum santri untuk lebih berperan di dalam mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, pesan saya untuk generasi-generasi muda khususnya dari kalangan kaum santri ini, ayo kita tingkatkan kapasitas, kompetensi masing-masing melalui peningkatan keilmuan, ya, pengetahuan, soft skill maupun hard skill, melalui belajar yang tekun, kemudian berlatih yang giat, kemudian bersosialisasi secara baik supaya kelak siap untuk memegang tampuk kepemimpinan dan berperan di seluruh sektor kehidupan, baik ekonomi, budaya, baik politik, maupun mudah-mudahan nanti pemimpin-pemimpin bangsa ini lahir dari generasi-generasi santri. Jadi selamat Hari Santri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi bangsa ini dan menjadikannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soja merah esena alam pada misen nah